Islamic Brotherhood Television. Yang ketiga yaitu tentang hukum ucapan selamat hari raya orang-orang kafir. Ya, hari raya orang-orang kafir bisa dilihat di halaman 131. Ya, halaman 131. Nah, bismillahirrahmanirrahim, tatimmatun. Ya, penyempurna, pembahasan penyempurna. Nah, jadi itu saya tambahkan beberapa pembahasan karena penting. Karena memang saya nahkik kitab ini pun dorongannya itu di 5 tahun yang lalu sampai sekarang sebetulnya. Setiap masuk akhir Desember tanggal 25, kemudian bentar lagi masuk Januari, selalu ramai di medsos tuh soal ucapan selamat Natal ya atau tahun baru. Kebanyakan mengatakan haram, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan itu boleh. Nah, kita ingin tahu, kita periksa ibarat-ibarat ulama, kalam-kalam ulama, supaya kita tahu mana yang benar tuh. Di antara dua golongan ulama yang berselisih di dalam hukum ucapan selamat Natal atau ucapan selamat tahun baru Masehi, yang mengatakan haram dan yang mengatakan boleh, mana yang betul, kita perlu periksa. Nah, di sini saya datangkan beberapa nukilan. Naam tatimmatun fi hukmi tahniyah bi ayadil kufar wa ayanihim. Jadi hukum ucapan selamat atas hari raya orang-orang kafir umum ini ya, baik itu Kristen atau Buddha atau Hindu atau yang lainnya. Karena masing-masing punya hari raya. Wa awamihim, begitu juga tahun-tahun baru mereka orang-orang kafir. Karena tahun itu, tanggalan itu kan beda-beda. Orang Persia dulu punya tanggalan sendiri, orang Cina punya, bahkan Jawa pun punya, orang Arab juga punya. Jadi punya tahun baru yang berbeda dari yang lain. I'lam annal murada biqaulihi, jadi perlu dipahami bahwasannya yang dimaksud dengan perkataan Imam Ibnu Hajar ya. Biqaulihi ini perkataan Ibnu Hajar di dalam kitabnya di halaman 130 tuh. Di halaman 130 ada perkataan di baris ketiga, far'un lam ara li ahadin min ashabina kalaman fit tahniati bil idaini wal a'wami wasyuhur. Ya. Jadi saya belum menemukan nukilan dari ulama-ulama Syafi'iyah tentang hukum ucapan selamat hari raya, ya, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, begitu juga awal tahun dan awal bulan. Nah, yang dikendaki dengan perkataan beliau fitah niati bil idaini wal awami wasyuhur, yang dimaksud adalah Idul Muslimin, yaitu hari raya umat Islam. Jadi yang dipertanyakan di zaman dulu apa hukum ucapan selamat hari raya. Yang dimaksud itu hari raya umat Islam, bukan hari raya umat selain Islam. Nah, jadi yang dimaksud itu Idul Muslimin wa awamuhum, dan tahun-tahun baru umat Islam, berarti Muharram. Wa syuhuruhum, dan bulan-bulan, awal-awal bulan Muslimin, berarti awal Ramadan, awal Dzulhijjah dan lain sebagainya. Itu yang dikehendaki dalam pertanyaan itu. Amma tahniyatu bi'idil kufar. Adapun ucapan selamat atas hari raya orang-orang kafir, wa awamihim, dan tahun-tahun baru orang kafir, wa syuhurihim, dan bulan-bulan atau awal-awal bulan orang kafir, maka itu bukan yang dibahas dalam kitab Ibnu Hajar. Perlu kita tulis kitab baru ya, khusus hukum daripada ucapan selamat Idul Kufar kayak gitu. Ini yang saya usahakan dalam beberapa halaman ini. Jadi ada di situ nomor pertama, faqala minasy-Syafi'iyah. Kita kumpulkan nukilan-nukilan dari ulama madhab Syafi'i. Kemudian nomor 2, wa minal Malikiyah, di bawah itu. Nukilan dari madhab Imam Malik. Kemudian yang ketiga di halaman 133.
wa minal Hanafiyah. Kemudian di bawahnya nomor 4 wa minal Hanabilah. Nah, jadi kita periksa beberapa ibarat nukilan di dalam kitab-kitab fikih 4 madhab yang berhubungan dengan ucapan selamat hari raya orang-orang kafir. Nah, kita baca yang pertama, Minasyafi'iyah. Alif ya. Al-Imam Abu Abdillah Al-Halimi. Ada ulama dalam madhab Syafi'i nisbatnya yaitu Al-Halimi. Beliau wafat tahun 403. Ya, bisa dikatakan beliau ini min ashabil wujuh ya, fil minhaj fi syu'abil iman wa huwa min ashabil wujuh. Apa itu ashabul wujuh? Yaitu ulama-ulama madhab Syafi'i yang punya pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i. Artinya pendapatnya itu dimasukkan di dalam kitab-kitab madhab Imam Syafi'i. Wujuh itu yang dimaksud wujuh akwal ya. Ashabil wujuh maksudnya ashabil akwal. Cuma dibedakan antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat pengikut Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i disebutnya akwal. Kalau Imam Syafi'i punya pendapat, maka pendapatnya disebut qaul. Kalau pengikutnya bukan disebut qaul, disebutnya wajah. Jamaknya wujuh. Jadi ashabul wujuh artinya ulama-ulama madhab Syafi'i yang punya pendapat, yang pendapatnya itu dimasukkan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, Imam Halimi ini termasuk ashabil wujuh. Karena pernah kita baca ya, ashabul wujuh itu batasannya kalau pakai tahun yang sebelum tahun 400 Hijriah. Jadi ulama madhab Syafi'i yang hidupnya itu sebelum tahun 400 Hijriah itu masuk dalam ashabul wujuh. Adapun ulama yang meninggal setelah tahun itu, setelah tahun 400, bukan ashabul wujuh. Nah, Imam Al-Halimi ini masuk ashabul wujuh karena beliau wafatnya 403. Artinya berarti di sebelum tahun 400 beliau sudah jadi ulama. Berarti tahun 300 misalkan 80, 370 beliau sudah jadi ulama, sudah punya pendapat, maka pendapatnya disebut wajah ya. Nah, beliau katakan dalam kitabnya la yang bagi lil muslim. Jadi tidak seyogyanya bagi seorang muslim an yuhanni al kafiro untuk mengucapkan selamat kepada orang kafir bifishihi dengan fisih nanti ada keterangannya. Kalau sekarang mungkin Paskah gitu ya. Fisih itu Paskah. Jadi apa namanya? Hari raya orang Kristen ya. Jadi enggak seyogyanya di zaman beliau tahun 400, sekarang kita tahun berapa? 1446. Artinya 1000 tahun yang lalu Imam Al-Halimi sudah mengatakan sudah terjadi. Jadi tidak seyogyanya bagi seorang muslim mengucapkan selamat kepada orang kafir atas hari Paskah itu. Bihalin artinya bihalin sama sekali. Jadi enggak boleh sama sekali kayak gitu. Mau keadaannya terpaksa atau enggak dipaksa, bihalin pokoknya enggak boleh kayak gitu. Wala bin Nairuz, begitu juga tidak boleh seorang muslim mengucapkan selamat hari Nairuz atau Nauruz ya. Ini nanti ada keterangannya apa maknanya, yaitu hari raya orang Persia dulu lama ya. Hari raya orang Persia lama. Wal Mihrajan, begitu juga tidak boleh mengucapkan selamat acara Mihrajan. Dikatakan acara di tanggal 5 Oktober ya. 5 Oktober ini di Persia dulu. Wala an yutabi'ahum. Begitu juga tidak seyogyanya bagi seorang muslim mengikuti orang-orang kafir ya. Ala ta'zimi ma yu'azzimunahu min hadhil awqat. Mengikuti mereka yaitu berupa mengagungkan hari-hari yang diagungkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengagungkan beberapa hari dalam satu tahun, yaitu awal tahun atau hari raya mereka itu mereka agungkan. Nah, seorang muslim itu tidak layak, kata Imam Halimi, untuk mengikuti mengagungkan, ikut-ikutan kayak gitu. Kemudian al-fisu wal-fisu bikasril fa wa iskanis sad wa bilha ilmuhmalah. Idun lin nasara. Hari raya orang Kristen ya. Betul apa enggak ini Paskah itu? Betul ya? Ya. Wan nairuz al waqtul ladzi tantahi fi syamsu ila awali burjil mizan. Adapun nairuz yang tadi disebutkan adalah satu waktu alladzi tantahi fihi syamsu, yang mana di dalam waktu tersebut matahari itu mencapai ya ila awali burjil mizan, ke awal daripada bintang
Mizan. Mizan ini apa dalam falak? Libra ya. Ya, bintang Libra. Jadi ketika matahari, ya ahlinya, ahli falak. Jadi ketika matahari sudah sampai di awal daripada bintang Libra, maka itulah yang disebut Nairuz. Wa qala al-Qamuli, Imam Qamuli mengatakan huwa awalu yaumin min tut, awali sana al-Qibtiyah. Ada pendapat lain yang disebut Nairuz itu adalah hari pertama dari bulan Tut, yang mana Tut ini adalah awal daripada tahun orang-orang Kipti. Kalau sekarang awal tahun Masehi itu kan Januari gitu ya. Bandingannya seperti itu mungkin. Qala wa dzukira annahu fil masyriq sabi'a asyara Tamuz. Tapi di daerah daerah timur kata Imam Qamuli yang dimaksud dengan Nairuz itu adalah tanggal 17 dari bulan Tamuz. Tamuz ini bulan Juli ya, bulan Juli. Wa anna hadzal ladzi bi Misra ahdatsahu Fir'aun, dan bahwasanya ini yang terjadi di Mesir itu dimunculkan oleh Fir'aun. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa ma'nahu bil Farisiyah. Adapun makna Nairuz dalam bahasa Persia adalah yaumun jadid, yaitu hari baru, awal tahun mungkin ya. Iya. Wal mihrajan bi kasril mim wa huwal waqtul ladzi tantahi fi syamsu ila awwali burjil hamal. Mihrajan ini yaitu satu waktu di mana matahari itu sampai ke awal daripada bintang mana? Sadaris al-hamal. Bintang Aries katanya. Aries. Ya. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa ma'nahu ruhus sanah. Kata Imam Nawawi, mihrajan itu adalah ruhus sanah, ruhnya tahun. Itu. Ruhnya tahun. Wahwa yaumun nisfi min Ailul, yaitu hari pertengahan dari bulan September. Artinya tanggal sekitar 15 mungkin ini, 15 September. Dzakara dzalika kullahu fi syarhi Raud. Ini semua disebutkan dalam kitab Syarah Raud. Ya, Syarah Raud itu syarah Raudut Thalib, ya ada kitab namanya Raudut Thalib punya Ibnul Mukri. Kemudian disyarah oleh Syekh Zakaria dalam Asnal Mathalib, terkenalnya dengan Syarhur Raud. Itu yang alif ya. Ya, sekarang ba waqala Damiri, Imam Damiri mengatakan di dalam kitab Najmul Wahaj, yaitu Syarah Minhaj. Wal Khatib Syirbini fi Mughnil Muhtaj wal Iqna. Imam Khatib punya dua kitab, satunya Mughnil Muhtaj, satunya Iqna. Nah, mereka berdua mengatakan wa yu'azzaru man wafaqal kufar fi ayadihim. Jadi wa yu'azzaru ditazir, dihukum ya, dikasih hukuman, artinya oleh yang berwenang. Yang berwenang menghukum, mentakzir, menghukum yaitu man wafaqal kufar, orang-orang dari umat Islam yang mengikuti orang-orang kafir fi ayadihim dalam hari raya mereka. Yaitu seperti awal tahun Masehi orang-orang kafir merayakannya, atau hari raya Natal misalkan orang-orang kafir merayakannya, kemudian ada umat Islam mengikuti mereka, maka hukumnya adalah yu'azzaru, ditazir. Begitu juga ditazir waman qala, orang Islam yang mengatakan lidhimmiyin kepada kafir dhimmi, ya haju. Jadi ada orang kafir dipanggil, disebut oleh orang Muslim ya haj kayak gitu. Padahal orang kafir nggak sah disebut ya haj karena nggak beriman kayak gitu. Gimana dia mau haji? Nah, jadi kalau ada orang Muslim berkata kepada kafir dhimmi ya haj, itu ditazir. Begitu juga waman hana'ahu bi'idihi. Ini yang jadi mahalu syahid nih. Waman hana'ahu bi'idihi. Jadi ditakzir juga orang yang mengucapkan selamat kepada orang kafir atas hari raya orang kafir. Hari raya Natal dan lain sebagainya, itu hukumnya di dalam fikih adalah ditakzir. Yang mentakzir yang berwenang. Nah, itu di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang mungkin sekedar bacaan mungkin ya. Kita sekedar membaca. Hukumnya seperti itu. Hah? Iya, yang berwenang malah ngucapin. Jadi itu dua nukilan ya dari madhab Syafi'i. Berarti jelas tuh di dalam madhab Imam Syafi'i mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir atau awal tahun
orang kafir itu hukumnya adalah haram tadi, ditakzir. Sekarang masuk ke nukilan dari madhab Imam Malik. Wa minal malikiyah qala al-wan syarisiyu. Ada ulama nisbatnya al-wan syarisi dari madhab Imam Malik. Beliau punya kitab namanya Al-Mi'yar Al-Mu'rib. Di sana dikatakan wasuila Abul Asbaghi Isa bin Muhammad At-Tamili. Jadi ditanya ya Syekh Isa bin Muhammad At-Tamili an lailati yanayir dari malam bulan Januari. Hukum malam bulan Januari allati yusamunahan nas al-milad yang dinamakan oleh orang-orang dengan milad, artinya milad Isa ya. Ya. Wa yajtahiduna laha fil istidad, mereka bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan hari tersebut, acara di besoknya paginya itu. Jadi wa yajtahiduna laha fil istidad, bersiap-siap. Wa yaj'alunaha ka ahadil ayat, mereka menjadikan hari tersebut malam tadi 1 Januari tersebut seakan-akan seperti hari raya mereka. Wa yatahadawna bainahum, mereka saling memberi hadiah di antara mereka, sunufal atimah, macam-macam makanan, wa anwa atuhaf, macam-macam hadiah ya, jama daripada tuhfah, wa turab, begitu juga hadiah, wal mathubah, juga macam-macam balasan. Jadi ada yang memberi hadiah kemudian dibalas, itu mathubah. Liwajhi silah, tujuannya adalah untuk mungkin mereka itu menyambung silaturahim kayak gitu. Wa yatrukur rijal wan nisa a'malahum sabihataha. Lelaki dan perempuan itu besok paginya meninggalkan kerja. Jadi libur cuti gitu. Libur ya, karena malamnya sudah ada acara persiapan, jadi paginya itu tidak ada kerja. Ta'dziman lil yaum, tujuannya adalah untuk mengagungkan hari tersebut. Wa ya'uddunahu ra'sa sanah, mereka anggap itu adalah awal tahun. Atara dzalika akramakallah bid'atan muharramah. Apakah itu adalah bid'ah yang haram? La yahilu li muslimin ayyaf ala dzalik. Tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Wala an yujiba ahadan min aqaribihi wa asarihi ila syai'in min dzalika ta'am. Kalau misalkan saudaranya ada yang kafir ya, orang muslim punya saudara orang kafir, diundang untuk hadir dalam acara yang mereka adakan tuh. Apakah boleh untuk yujib artinya mengabulkan undangan, artinya datang ke acara tersebut ya. Alladzi a'adahu laha am huwa makruh, atau itu sekedar makruh. Jadi kalau hadir di acara mereka hukumnya makruh, laisa bil haram as-surah, bukan haram yang nyata. Fabayyin lana akramakallah masa indaka fidzalika insyaallah. Jadi ini istifta ya, permintaan fatwa. Kemudian dijawab oleh yang punya kitab tadi, Al-Wan Syarisi tadi. Fa'ajaba, beliau menjawab, qara'tu kitabak, saya baca kitab kamu, wa waqaftu ala ma anhu sa'alta. Saya sudah melihat sendiri apa yang kamu tanyakan, menyaksikan sendiri maksudnya. Wa kullu ma dzakartahu fi kitabika fa muharramun fi'luh. Setiap yang kamu sebutkan dalam surat ya atau pertanyaan tadi itu adalah hukumnya muharramun fi'luh, haram dilakukan inda ahlil ilmi. Wa qad ruwitul ahadits allati dzakartaha minat tasydid fi dzalik. Saya dapat riwayat beberapa hadis, kata beliau, yang engkau tuliskan ya, yang engkau sebutkan, yaitu minat tasydid fi dzalik. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan tentang tasydid, yaitu jadi mengancam ya, mengancam keras setiap orang yang melakukan perayaan hari raya orang-orang kafir. Waruwi tu aidan anna Yahya bin Yahya al-Laitsi qala. Dia mengatakan la tajuzul hadaya fil milad. Ya, min nasraniyin wala min muslimin. Jadi tidak boleh hadiah dalam al-milad, mungkin yang dimaksud itu acara awal tahun kayak gitu ya. Ketika diberi hadiah atau memberikan hadiah itu hukumnya adalah tidak boleh min nasraniyin, baik itu dilakukan
oleh orang-orang Kristen wala min muslimin atau dari orang muslim. Wala ijabatu da'wati alaih, begitu juga tidak boleh untuk mengabulkan atau hadir undangan acara tersebut. Wala isti'dadun lahu, begitu juga tidak boleh mempersiapkan untuk hari tersebut. Wayam bagi an yuj'ala kasairil ayam. Bahkan seyogianya harus itu dijadikan hari tersebut sama seperti hari-hari biasa. Jadi jangan kayak sekarang kan tanggal 1 Januari itu seperti beda sekali dengan hari-hari yang lain. Nah, itu kata beliau seyogianya sebaliknya. Jadi dijadikan hari tersebut seperti hari-hari yang lain, hari biasa. Wa rufi'a fi haditsun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang artinya diriwayatkan sampai kepada Nabi bahwasanya beliau mengatakan qala yauman li ashabihi innakum mustanziluna baina dhuhranai ajamin. Kamu wahai para sahabat nanti akan hidup, ya mungkin mustanzilun nanti akan hidup baina dhuhranai ajamin, di tengah-tengah orang ajam. Nah, ini terbukti. Jadi setelah Nabi wafat, banyak para sahabat berpencar di beberapa daerah, bukan cuma di Madinah. Nah, jadi kata Nabi, kalian para sahabat akan hidup di tengah-tengah orang ajam. Faman tasyabbaha bihim fi nairuzihim wa mahrajanihim usyira mahum. Jadi barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir dalam acara Nairuz tadi itu atau acara mahrajan, maka husyira mahum, dikumpulkan bersama mereka. Qala Yahya wa sa'altu an dzalika bani Kinanah wa akhbartuhu halana fi baladina. Jadi Yahya bin Yahya tadi Al-Laitsi bertanya kepada gurunya Ibnu Kinanah. Beliau kabarkan keadaannya di daerahnya. Fa angkara alaihi wa abahu. Dan Ibnu Kinanah mengingkari apa yang terjadi di daerahnya tersebut, wa abahu, dan mencelaknya. Wa qala, Ibnu Kinanah mengatakan alladzi yathbutu indana fi dzalikal karahiyah. Jadi hukum untuk permasalahan tersebut menurut kami adalah makruh, ya kata Ibnu Kinanah. Berbeda dengan yang tadi yang haram atau la tajuz. Wa kadzalika sami'tu Malikan yaqul. Imam Yahya tadi mendengar daripada gurunya Imam Malik. Imam Malik mengatakan yaqulu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man tasyabbaha biqaumin husyira mahum. Hukum makruhnya diambil dari hadis yang sama, ya. Jadi hadis ini bisa menurut sebagian ulama menunjukkan haram, sebagian ulama menunjukkan makruh. Nah, itu nukilan yang pertama. Nukilan yang kedua dalam mazhab Malik yaitu waqala al-Hattab fi Mawahibil Jalil, yaitu ulama agak akhir yang mutaakhirin. Mawahibul Jalil yaitu syarah kitab Mukhtasar Khalil. Di sana dikatakan Su'ila Izzuddin Ibnu Abdissalam an muslimin qala lidhimmiyin fi idi. Jadi Imam Izzuddin bin Abdussalam ditanya, ya, tentang ada seorang muslim berkata kepada kafir zimmi ketika hari raya orang kafir. Orang muslim mengatakan kepada kafir Idun Mubarak. Ya, Idun Mubarak, ya. Hal yakfur amla. Orang kafir kalau bilang seperti itu kepada orang muslim, bilang seperti itu kepada orang kafir, apakah otomatis dia kafir? Amla atau tidak kafir? Imam Izzuddin bin Abdussalam menjawab, in qalahul muslim lidhimmiyin ala wajhi qasdi ta'zimi dinihim wa idihim. Jadi diperinci ya hukumnya. Jadi kalau seorang muslim mengatakan itu kepada orang kafir, tujuannya adalah ta'zimi dinihim, untuk mengagungkan agama mereka dan mengagungkan hari raya mereka, fa innahu yakfur. Nah, dia sudah kafir. Nah, wa illam yaksid dzalik, kalau tidak menghendaki seperti itu, artinya sekedar mungkin basa-basi atau macam lain, maka tidak kafir, ya. Wa innama jara dzalika ala lisani fala yakfur bima qalahu min ghairi qasdin. Nah, jadi itu dalam madhab Imam Malik. Jadi dalam madhab Imam Malik pun, ya, secara umum ucapan selamat orang muslim kepada orang kafir, baik itu hari raya mereka ataupun awal tahun, bisa dikatakan haram juga, ya. Sekarang madhab yang ketiga, nukilan-nukilan dari madhab Imam Abu Hanifah. Wa minal Hanafiyah
Qala Zailai, Imam Zailai wafat tahun 743 Hijriah. Berkata dalam kitab Tabyinil Haqaiq dan Al-Qadiri fi Takmilatil Bahri Ra'iq. Dikatakan di sana wal i'ta'u bismin nairuz wal mihrajan la yajuz. Al-i'ta artinya seorang muslim kalau ada kerabatnya atau orang kafir tetangganya mengadakan acara nairuz kemudian ngasih hadiah kepada orang muslim. Nah, hukumnya itu adalah la yajuz, tidak boleh untuk diterima ya. Ail hadaya bismi hadainil yaumaini haram. Jadi hadiah-hadiah dengan atas nama dua hari ini hukumnya haram. Bal kufrun. Bukan cuma haram melainkan kafir. Cuma ini perlu dicari lagi yang dimaksud atau ini orang kafir ngasih orang muslim atau orang muslim ngasih ke orang kafir kayak gitu. Sepertinya dua-duanya kayak gitu. Jadi dua-duanya haram. Apalagi kalau orang muslim ngasih itu mungkin lebih parah lagi. Kalau dia sekedar dikasih orang kafir itu enggak separah dia ngasih hadiah kepada orang kafir. Kalimatnya wal ini perlu dicari di kitab Madzhab Hanafiyah apakah memberi atau diberi kayak gitu. Lafadznya itu ihtimal dua itu. Ya. Iya, masuk berarti. Masuk di sini. Masuk di sini. Ya, tapi dia masdar itu dalam bahasa Arab bisa diartikan mabni fa'il, memberi, bisa juga diartikan mabni majhul. Jadi diberi kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Bal kufrun ya waqala Abu Hafs Al-Kabir. Lau anna rajulan abadallah ta'ala khamsina sanatan. Andai ada seorang lelaki ya, muslim. Dia menyembah Allah 50 tahun. Tumaja ayaumun nairuz. Kemudian datang hari nairuz tadi. Wa ahda ila ba'dil musyrikin. Dia ngasih hadiah kepada sebagian orang musyrik. Ngasih hadiah nggak besar, baydotan sekedar apa namanya? Telur, satu telur kayak gitu. Murah ya. Ya yuridu ta'dhima dzalikal yaum yang mana dia dengan menghadiahi telur tersebut tujuannya adalah untuk mengagungkan hari Nairuz tadi. Faqad kafara. Maka ibadah 50 tahunnya itu enggak bermanfaat. Dia kafir ya. Wa habita amalu, amalnya itu jadi gugur ya. Jelas ini memberi berarti ya. Ya, memberi. Wal memberi berarti ya. Bukan diberi. Berarti beda dengan pertanyaan Buya Majid. Kalau Buya Majid tadi diberi orang kafir. Ya, ah? Nah, mu'anahu fi majma'il anhur syarhi multaqal abhur wa hasyat ibn abidin. Jadi nukilan dari Hanafiyah cuma satu itu ya. Sebetulnya masih banyak. Cuma itu sudah cukup dan mungkin di antara madhab empat yang paling tasyadud yang paling keras ini madhab Abu Hanifah sampai kufur tadi itu. Nah, kemudian yang keempat waminal Hanabilah, sedangkan nukilan-nukilan dari madhab Hambali ini ada dua ya atau ada tiga ya, ada tiga nukilan. Yang pertama dari Ibnu Taimiyah, yang kedua dari Ibnul Qayyim. Qala Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Iqtida'is Shiratil Mustaqim, ayadul kufar katsiratun mukhtalifah. Jadi hari raya orang kafir itu banyak sekali kita menyaksikan di Indonesia ya. Macamnya banyak. Tsumma qala, kemudian beliau katakan wa min dzalika ma yaf'alu katsirun minan nas fi asna isyita fi asna kanun al-awwal. Jadi di antara hari raya orang-orang kafir yaitu yang dikerjakan banyak orang di asna isyita, pertengahan musim dingin. Fi asna kanun al-awwal, di pertengahan bulan kanun pertama, Desember ya. Kanun al-awwal bulan Desember, pertengahan Desember li arba'in wa asyrina khalat minhu, yaitu tanggal 24 Desember ya. Wa yaz'umun annahu miladu Isa alaihissalam. Mereka mengira bahwasanya itu adalah hari kelahiran Nabi Isa. Kalau sekarang tanggal 25 ya.
Mungkin ini malamnya mungkin ya. Fajami'u ma yahdutsu fihi minal munkarat, kata Ibnu Taimiyah, semua yang terjadi di hari itu, yaitu apa namanya pekerjaan yang mungkar. Contohnya seperti mislu iqodin niron, menyalakan apa namanya api ya. Nah, ini juga baca ini bertepatan sebetulnya karena 2 hari lagi atau sehari lagi kita masuk awal tahun Hijriah ya. Iya. Kalau yang apa merayakan hari raya merayakan apa tanggal pertama dari bulan Hijriah itu boleh itu. Boleh. Jadi yang kita bahas ini orang hari apa namanya hari raya dan awal tahun orang-orang kafir. Wa yaz'umuna annahu miladu Isa. Nam fajami'u ma yahdutsu fihi huwa minal munkarat mislu iqadin niron. Cuma iqadin niron ini mirip dengan ini apa? Ini apa tuh? Obor. Nah, itu perlu dibahas mungkin. Nah, mislu iqadin niron wa ihdatsi ta'am atau ngasih ngasih makanan atau mempersiapkan acara dengan banyak makanan. Wastina isyamin, begitu juga membuat lilin ya, lilin-lilin. Kan awal tahun biasanya begitu, apalagi orang kafir kalau merayakan ulang tahun pakai lilin itu. Wastina isyamin wa ghairi dzalika. Fa inna tikhadha hadzal milad idan. Jadi menjadikan hari kelahiran Nabi Isa ini sebagai hari raya, huwa dinun Nasara, itulah agama Kristen. Laisa lidzalika aslun fi dinil Islam. Tidak ada dalilnya di agama Islam. Beda dengan Maulid Nabi misalkan. Itu ada nukilan dari Ibnu Taimiyah. Beliau ada dalilnya. Beliau mengatakan ada dalilnya dari agama Islam kita melaksanakan acara Maulid Nabi. Tapi kalau acara awal tahun ini atau acara hari Natal lah, kata Ibnu Taimiyah, laisa lidzalika aslun fi dinil Islam. Walam yakun lihadzal milad dzikrun aslan fi ahdi salaf al-madin. Acara seperti ini, milad Isa ini atau di agama Islam Maulid ini, itu kata Ibnu Taimiyah, laisa lam yakun lihadzal milad dzikrun. Jadi belum pernah disebut di masa ulama salaf yang sudah lewat. Bal asluhu makhudun anin nasara. Itu diambil dari agama Kristen. Qala wa kadzalika ayadul fursi. Begitu juga hari raya orang Persia seperti Nairuz, Mihrajan tadi. Wa ayadil Yahud. Begitu juga hari raya orang-orang agama Yahudi. Au gairihim min anwa'il kufar. Awil a'ajim. Awil a'rab. Hukmuha kulluha ala ma dzakarnahu min qablu. Ay anna dzalika minal munkarat al muharram. Nah, jadi jelas dari nukilan Ibnu Taimiyah ini berarti apa namanya ucapan selamat hari raya agama Kristen itu haram dalam madhab Imam Hambali. Nukilan yang kedua, qala Ibnul Qayyim fi ahkami ahli dhimmah wa amma tahni'atu bi sya'airil kufri. Adapun ucapan selamat dengan syiar-syiar agama kafir al-mukhtasati bih, yang khusus agama kafir, faharamun bil ittifaq. Itu hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Contohnya mithlu an yuhanni'ahum bi ayadihim wa saumihim. Contohnya orang muslim mengucapkan selamat ya hari raya orang kafir atau puasanya orang kafir. Fayaqul idun mubarakun alaika. Orang muslim mengatakan idun mubarak alaik kepada orang kafir. Au tahna'u bihadal id, atau selamat dengan hari raya ini. Wa nahwahu, dan semacamnya. Fahada in salima qailuhu minal kufri. Jadi orang muslim ketika mengucapkan idun mubarak alaik kepada orang kafir, insya lima qailuhu minal kufri, kalau dia itu selamat dari kufur, fahuwa minal muharramat. Ya, sebetulnya dia bisa selamat dari kufur kalau tidak mengagungkan hari raya orang kafir. Selamat dia dari kafir. Ya, ketika orang muslim mengatakan idun mubarak alaik, dia enggak kafir orang muslim tersebut kalau dia tidak mengagungkan hari raya orang kafir. Tapi walaupun dia selamat dari kekufuran, dia tidak selamat daripada keharaman. Ya, fahuwa minal muharramat. Wahuwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lisalib. Nah, perumpamaan keharaman kita mengucapkan
selamat kepada orang kafir, itu perumpamaannya seperti orang Muslim mengucapkan selamat ketika orang kafir sujud ke salib. Jadi ada orang Nasrani, orang Kristen lagi sujud ke salib. Kita atau orang Muslim mengucapkan selamat, selamat atas misalkan agama Nasrani, selamat atas ibadah kamu yaitu berupa sujud kepada salib. Pasti ini hukumnya apa nih kira-kira? Haram. Nah, begitu juga ketika orang Muslim mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Jadi perumpamaannya seperti itu. Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lisalib. Bal dzalika azamu. Bahkan ucapan selamat hari raya ini lebih lebih besar, lebih agung dosanya. Itsman indallah. Wa asyaddu maktan, lebih besar dibencinya oleh Allah. Minat tahniati bisyurbil khamri, daripada mengucapkan selamat kepada orang kafir atas minum khamr, waqat linafsi atau membunuh nyawa, wartika bil farjil haram atau melakukan zina yang diharamkan, wanahwi dan semacamnya. Nah, kemudian nukilan yang terakhir, qala al-Buhuti, Imam al-Buhuti mengatakan dalam kitab Kasyaful Qina wa yahrumu tahniatuhum. Jadi haram orang muslim mengucapkan selamat kepada orang kafir. Wa ta'ziyatuhum, begitu juga haram takziah orang muslim kepada orang kafir. Wa iyadatuhum, begitu juga haram melayatnya orang muslim kepada orang kafir, ya, di dalam mazhab Hambali ini, li'annahu ta'zimun lahum asbah salam, karena itu semua, ya, ucapan selamat, takziah dan menjenguk orang sakit itu mirip, ya, asbaha, mirip serupa dengan salam, mengucapkan salam kayak gitu. Assalamualaikum nggak bisa kita ucapkan kepada orang kafir. Nah, begitu juga tahniahnya, kita nggak haram kita tahniah kepada orang kafir atau takziah atau iyadah tadi. Kemudian summa tahniah bi awamil muslimin. Sudah berarti itu, ya. Nukilan-nukilan yaitu tentang hukum ucapan selamat hari raya atau awal tahun orang-orang kafir dari 4 madhab. Nah, sekarang berpindah kepada pembahasan tumat tahniatu bi awamil muslimin, hiya tahniatu bi rasil amil hijri min kulli am. Nah, menjadi ucapan selamat dengan awal tahun umat Islam maksudnya adalah ucapan selamat dengan awal tahun Hijriah dari setiap tahun. Wa huwal yaumul awal minal Muharram, hari pertama dari bulan Muharram. Wa tahniatu bi syuhril muslimin, sedangkan yang dimaksud dengan ucapan selamat dengan awal-awal bulan umat Islam yaitu at-tahniah bi qudumi syahri Ramadan, yaitu ucapan selamat ketika masuk bulan Ramadan, atau ucapan selamat ketika masuk Lailati Tsani Asyar min Rabi'in Al-Awwal, ya, yaitu tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Itu mungkin untuk kita mengucapkan selamat, ya, kepada sesama muslim. Wa lailati sabi wal isyrin min Rajab, atau tanggal 27 bulan Rajab, yaitu malam nuzul sabi sabi wal isyrin 17. 27. Oh, 27 Rajab, ya. Isra Mi'raj. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban tanggal 15. Dzakara dzalika fi ahkamit tahniyah. Itu yang dimaksud dengan tahniah dengan awal bulan atau bulan umat Islam. Amma tahniyatu bi Syawal wa asyri Dzulhijjah fahiyat tahniyatu bi Idul Fitri wal Adha, yang sudah kita baca itu. Kemudian wat tahniyatu bi ayadil kufar, adapun ucapan selamat dengan hari raya orang-orang kafir yaitu seperti ucapan selamat dengan hari kelahiran Nabi Isa, ya, yang disebut al-musamma idal Christmas atau Natal, ya. Wa huwal yaum, yaitu 25 Desember. Kemudian wat tahniyatu bi awamihim, adapun ucapan selamat tahun-tahun orang kafir, mislu tahniyati bi awwali yaumin min syahri Yanayir, ucapan selamat ketika masuk bulan Januari tahun baru. Wa tahniyatu bi syuhurihim, adapun ucapan selamat dengan bulan-bulan orang kafir, contohnya seperti ucapan selamat tanggal 14, ya, bulan Februari yang disebut dengan
Valentine itu. Wa tahniyah bi yaumil mar'ah atau hari perempuan dan lain sebagainya itu. Banyak hari. Nah, itu itu yang dimaksud dengan tahniyah bisyuhurim. Jadi itu semua haram ya. Waqad allafa Syekhu Abdul Nasir Al-Malibari kitaban fi hukmi tahniyah bi ayadil kufar. Ada Syekh Abdul Nasir orang India, Malibar. Beberapa tahun ke belakang pernah beberapa tahun di Cianjur. Beliau jadi dosen di Jamiat Imam Syafi'i. Sekarang sudah pulang ke India. Nah, beliau masih muda, punya kitab namanya Radul Awgod. Rodo itu artinya mencegah al-awgad kayak orang-orang yang nakal atau orang-orang yang dolim kayak gitu. Jadi mencegah orang-orang yang dolim an muwalatil kufar dari apa namanya akrab dengan orang-orang kafir wa tasyabuh bihim dan menyerupai orang kafir wa tahniyatihim bil a'yad dan ucapan selamat orang kafir atas hari raya mereka. Nah, di kitab tersebut beliau Syekh Abdul Nasir naqala fihi kalam ahlil madzahibil arba'ah fi hukmi tahniyatil kufar. Wa qad istafadna minhu fi hadhihi ta'liqat. Yang saya nukil ini dari kitab beliau kebanyakan. Kemudian ada yang terakhir faidatun hada jadwalun mustafad mimma naqalna. Ada jadwal jadi kesimpulan ya, kesimpulan yang kita baca dirangkum dalam jadwal. Nah, cara baca jadwalnya di situ ada judul di awal at-tahniyah, ucapan selamat. Bi'ayat, ucapan selamat hari raya. Bi'awam berarti ucapan selamat awal tahun. Bisyuhur berarti ucapan selamat bulan. Nah, bi'ayat dibagi dua. Bi'ayadil muslimin, bi'ayadil kufar. Bi'awam juga ada dua. Bi'awamil muslimin, bi'awamil kufar. Bisyuhuril muslimin, bisyuhuril kufar. Nah, yang pertama ya, at-tahniyah bi'ayadil muslimin menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian ada madhab Imam Maliki, madhab Hanafi dan madhab Hambali. Madhab Imam Syafi'i nukilan ada dari Imam Nawawi. Dikatakan apa hukumnya? La ba'sa. Jadi kita mengucapkan selamat hari raya umat Islam ya seperti hari raya apa? Idul Adha dan Idul Fitri menurut Imam Nawawi ya la ba'sa. Tidak masalah. Menurut Ibnu Hajar bukan sekedar tidak masalah tapi masnunah, disunnahkan. Ya karena sudah kita baca ya hadis-hadis banyak kayak gitu. Adapun ucapan selamat bi'ayadil kufar al-Halimi yang barusan tadi kita baca. Imam Halimi dan Imam Ad-Damiri la tajuz. Nah, itu enggak boleh. Kemudian turun ke bawah. At-tahniyah bi'ayadil muslimin indal malikiyah. Menurut Imam Malik la a'rifuhu wa la unkiruh. Ini sudah kita baca. Jadi menurut Imam Malik ketika ditanya apa hukum tahniah ucapan selamat Idul Adha atau Idul Fitri kata beliau la a'rifuh. Saya enggak tahu dalilnya. Wala unkiruh saya juga tidak mengingkari kalau ada orang mengucapkan taqabbalallahu minna misalkan. Itu kata Imam Malik. Kemudian kata Imam Ibnu atau kita baca Ayadil Muslimin dulu ya, semuanya ke bawah tuh. Jadi menurut madhab Syafi'i ada nukilan dari Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Dalam madhab Maliki ada nukilan dari Imam Malik. Dalam madhab Hanafi ada nukilan dari kitab namanya Kunyatul Munyah, Lam Tungkal Al-Karohah. Jadi dalam madhab Hanafiyah ketika mereka menghukumi ucapan selamat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri dalam kitab Kunyatul Munyah lam tungkol al karoha. Jadi nggak ada nukilan berupa makruh. Artinya nggak makruh dalam madhab Hanafiyah orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka ketika Idul Adha atau Idul Fitri. Adapun madhab Hanabilah al-Imam Ahmad la ba'sa. Jadi nggak masalah. Adapun ayadil kufar menurut madhab Syafi'i dari nukilan Al-Halimi dan Ad-Damiri la tajuz. Sudah kita baca Ibnu Abdissalam kufrun in qasadat ta'zim. Menurut madhab Hanafiyah dalam kitab Kanzud Daqaiq la tajuz. Menurut madhab Hanabilah kata Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim muharram. Nah, kemudian masuk ke at-tahniyah bi awamil muslimin. Menurut madhab Syafi'iyah ada nukilan dari Al-Qulyubi dan Bajuri. Hukumnya sunnah. Jadi ketika masuk bulan Ramadan kita ucapkan tahniyah. Menurut Al-Qulyubi dan Bajuri itu hukumnya sunnah. Adapun nukilan dari Malikiyah
dari Abul Hasan Al-Maqdisi hukumnya mubah. Adapun nukilan dari madhab Hanafiyah, saya cari belum ketemu ya. Nggak ada nukilan dari madhab Hanafiyah dan Hanabilah hukum ucapan ucapan apa tahniah bi'awamil muslimin. Gitu. Adapun bi'awamil kufar nukilannya lengkap. Dalam madhab Syafi'i hukumnya la tajuz. Ya. Dalam madhab Maliki Abul Asbab muharramah. Dalam madhab Hanafiyah kan sedaqaik la tajuz. Kemudian dalam madhab Hanabilah Ibnu Taimiyah hukumnya haram. Kemudian at-tahniyah bi syuhuril muslimin. Ya, al-kulyubi wal bajuri masnuna. Abul Hasan Al-Maqdisi mubaha. Nukilan dari Hanafiyah dan Hanabilah belum ditemukan. Adapun tahniyah bi syuhuril kufar al-halimi la tajuz. Abul Asbab muharramah. Hanafiyah tidak ditemukan nukilan. Dalam madhab Hanabilah Ibnu Taimiyah mengatakan itu muharramah. Nah, yang terakhir, fatwa ba'dil mu'asirin fi tahniyah bi ayadil kufar. Ada beberapa fatwa dari ulama kontemporer sekarang, kebanyakan masih hidup. Mereka punya fatwa yang berbeda dengan yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih ya, dalam 4 madhab. Ba'dul mu'asirin aftau bi jawazi tahniyah bi ayadil kufar. Jadi sebagian ulama kontemporer mereka memberikan fatwa boleh mengucapkan selamat hari raya orang-orang kafir. Contohnya seperti Syekh Muhammad Rashid Ridho. Kemudian Syekh Mustafa Az-Zarqa, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Semuanya sudah meninggal nih yang 3. Kemudian yang keempat, Syekh Abdullah bin Bayyah masih hidup. Kemudian ada Syekh Ahmad At-Tayyib Syekh Al-Azhar masih hidup. Kemudian yang keenam, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Ini yang jadi saya terdorong nulis ini. Nah, qala ba'duhum. Ada banyak bantahan dari ulama-ulama yang yang aktif di medsos. Mereka membantah fatwa-fatwa tersebut. Di antara komentar mereka ini yang saya nukil. Haula'i tajahalu. Jadi mereka ini semuanya pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu bahwasanya di kitab fikih banyak nukilan tentang hukum ucapan selamat Idul Kufar ini. Tajahalu ma huwa masturun, masturun yang tercatat di dalam kitab-kitab fikih. Wa muqarrarun, ya hukum yang ditetapkan oleh ulama madzhab al-mu'tabarah yang dianggap al-qailin bi adami jawazi tahniyah bi ayadil kufar. Maka fala yaktaru nadhir bima khalafa ma qarrarahul fuqaha al-mutaqaddimun. Jadi artinya kalau kita melihat misalkan ada komentar atau fatwa mereka, seharusnya kita tidak tertipu dengan alasan-alasan mereka, dalil mereka, ilat mereka membolehkan ucapan tahniah bi ayadil kufar itu. Cukup kita berpegang kepada yang dicatat di dalam kitab-kitab fikih. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Saya kira cukup ya. Ya. Terkait hukum fikihnya sebetulnya kayak ini. Jadi tadi terkait masalah mengucapkan selamat ya dengan hari raya atau tahun atau bulan yang di luar Islam itu eh, termasuk diantaranya nggak dibolehkan dalam dalam mazhab Hanafi itu kan wala isti'dadun lahu wa yanbaghi an yuj'alu kasairil ayyam. Ya kan seperti misalnya malam tahun baru itu. Ya. Nah, tapi sekarang persoalannya kan dikemas nih. Yes, dikemas seharusnya kan di sini nggak boleh dijadikan itu malam atau harinya itu sama atau beda dengan hari yang lain. Sebetulnya harusnya sama aja kan. Harusnya dijadikannya seperti hari-hari yang lain sama aja. Nah sekarang ini kan dikemas tuh. Jadi malam tahun baru itu dibikin tablik akbar gitu. Itu kan sebetulnya sama juga sebetulnya. Cuman menghela hukum aja nggak kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua tadi termasuk di antara yang disebutkan di sini kan nggak boleh juga kan wa tahniah bi ayadil kufar di halaman 134 tuh termasuk yang mengucapkan Idul Hub, Valentine dan lain sebagainya. Begitu juga termasuk ngucapin selamat Hari Kartini, selamat hari, HUT kemerdekaan itu kan hari-harinya itu kan atau bulan-bulan itu kan bulan-bulan
bukan bulan-bulan Masehi, bulan-bulan Hijriah tapi Masehi. Nah, itu bagaimana tuh, Kiai? Yang kedua tuh. Nah, yang ketiga, ya mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir bisa dapat ijazah juga hadis dari beliau ya. Sehingga musalsal juga sampai kepada Al-Imam As-Suyuti. Yang terakhir kita mintanya itu tuh. Ya terima kasih, Kiai. Jazakumullah khair. Nah, yang pertama tadi soal apa? Menjadikan apa namanya malam tahun baru harusnya dijadikan seperti hari atau malam-malam hari biasa gitu ya. Sedangkan ada sebagian tempat atau daerah atau apa itu mengadakan tabligh akbar. Ya, menurut saya itu sangat bagus karena dia bertolak belakang dengan ta'zim tadi. Ya, jadi yang dikatakan seyogyanya dijadikan seperti hari biasa dengan acara tabligh seperti itu eh apa melaksanakan usulan ini kayak gitu. Karena yang dilaksanakan oleh orang-orang kafir itu kan berupa mungkarot, yaitu berupa tadi itu apa? Menyalakan lilin atau yang lain sebagainya itu menyiapkan makanan. Sedangkan dalam tabligh akbar kan bukan mungkarot, melainkan ibadat atau taat atau ta'lim. Nah, itu jadi berarti menjadikan malam tersebut apa namanya berbalik berbalik ya. Jadi kebalikan daripada yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Jadi menurut saya sangat bagus. Gitu. Allah alam itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal apa? Ada tadi. Oh, hari Kartini. Ya kalau kita melihat yang tadi ini sepertinya itu nggak boleh semua itu. Ya cuma kalau kita terpaksa mungkin ya kalau kita terpaksa itu kita lakukan tapi dengan syarat takzimnya ini jangan sampai kita takzim gitu. Jangan sampai kita mengagungkan terutama hari apa tadi kemerdekaan itu. Jadi sekedar apa namanya? Iya basa-basi. Biar kita nggak dicap anti apa NKRI. Ya. Nah, adapun yang ketiga soal ijazah, sebetulnya saya bukan ahli ya, bukan ahli. Kenapa? Karena kalau dibanding masyayikh kan umur saya belum seberapa kayak gitu. Jadi harusnya ini semua ini umroh nih, datang ke Syekh Zakaria langsung ke sana. Kayak gitu. Atau di zaman sekarang itu ada bagus sekali sekarang itu grup WA ya, grup WA khusus musnidin, yaitu yang apa namanya punya kecondongan memperbanyak sanad gitu. Jadi walaupun kita ini di Indonesia, tapi ada kawan-kawan yang di sana di Arab ya, di di Mekah kayak gitu. Mereka itu berguru kepada masyayikh-masyayikh, minta sanad, minta ijazah. Nah, kalau kita ada di grup itu sudah otomatis tuh. Jadi bahasa masyayikh sekarang itu ijazah makin luas. Jadi di antara kalimat yang mereka tulis tuh ajaz tuh misalkan Sahih Al-Bukhari lil fulan waman fi majmu'at atau grup WA anu. Nah, setiap yang ada di grup tersebut sudah otomatis dapat ijazah. Jadi nah, ini berarti terpaksa ini saya. Ini Pak. Ya, imtithalan ya atau apa? Imtithalan lil amar. Jadi ajaztu liman fi hadal majlis jami mu'allafatil Imam As-Suyuti wa ya wa, nah, wa jami mu'allafat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, da'watukum. Kiai, boleh nanya Kiai, melanjutkan yang tadi dalam bermasyarakat, bila tetangga kita orang kafir
pada saat hari raya mereka, mereka memberikan makanan, kita tolak karena masuk kategori haram. Tolong berikan kami yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Ketika masyarakat yang awam ini justru dikumpulkan bukan satu dua orang, konon bisa puluhan bahkan ratusan. Seperti yang dilakukan ketika Xinjia, hari raya orang-orang Cina, orang-orang kafir, mereka mengadakan bakti sosial, memberikan sembako, konon satu sembako itu sampai harganya 500.000. Kalau kita bilang kepada saudara kita umat Islam, pasti bentrok. Sebentar Kiai. Mohon bagaimana solusinya gitu. Terima kasih Kiai. Ya, soal solusi saya bukan ahlinya ya. Itu solusi mungkin yang apa? Ahli ilmu sosial atau ijtima kayak gitu. Ya kalau tanya ke yang bukan ahlinya, gak bakalan dapat solusinya. Karena dia ahli fikih mestinya berpegang teguh dengan apa namanya hukum yang dia baca kayak gitu. Cuma mungkin ya, mungkin kan tadi kita baca istilahnya ada perincian. Kalau apa namanya ucapan atau hadiah tadi misalkan bukan ta'zim atau yang ta'zim itu kan beda hukumnya tuh. Ucapannya itu kalau ta'zim sampai kufur di sebagian madhab, kalau bukan ta'zim tidak sampai kufur kayak gitu. Nah itu mungkin bisa jadi apa namanya salah satu jalan keluar kayak gitu. Kita mungkin bisa apa namanya ngasih hadiah tapi bukan atas nama hari itu sebetulnya apalagi sampai takdim. Jadi maksudnya kita ngasih hadiahnya niat di hati itu menjadikan hari tersebut sama seperti hari biasa kayak gitu. Cuma ya itu mungkin berarti apa ngasih hadiahnya itu basa-basi sambil kita apa memejamkan mata daripada hari tersebut. Allah alam bisa. Mungkin ada dari ya. Jadi di sini Kiai ada qala baluhum haula itajahalu ma huwa masul bil fikhi. Ini menggelitik juga apakah mereka tajahulnya imanuhum fi amplopihim gitu Kiai. Mohon penjelasan. Ya, ada kemungkinan menurut saya ya, ada kemungkinan eh, sebagian ulama ini mereka nggak membaca apa yang ada di kitab fikih. Kenapa ada kemungkinan seperti ini? Karena masalah seperti ini bukan masalah yang tampak di dalam fikih. Artinya masalah yang apa namanya sulit untuk dicari kayak gitu. Apalagi dikumpulkan sampai jadi buku kayak gitu. Ada kemungkinan tadi ya masyayikh yang tadi disebutkan nggak baca mungkin apa namanya hukum ini di dalam kitab-kitab fikih. Ada kemungkinan seperti itu. Beda kan hukum itu kan ada dua, ada yang sangat nampak, makanya ada disebutnya maklum minadin bid darurah. Ada hukum yang diketahui oleh setiap orang tanpa belajar pun dia tahu. Tapi kan ada hukum yang taunya itu kalau kita belajar. Bahkan ada lagi masalah yang seorang ahli fikih pun beberapa tahun belajar belum tahu hukumnya karena masalahnya itu sangat jarang disebutkan. Jadi bisa jadi yang tadi Masyayikh itu disebutkan nggak baca. Ada kemungkinan seperti itu ya. Ada kemungkinan walaupun kecil. Kemungkinan yang kedua mereka baca tapi tadi itu tajahalu mereka apa namanya eh, kesampingkan nukilan-nukilan tersebut karena melihat keadaan yang sudah berbeda. Di antaranya seperti itu. Di antaranya kalau apalagi kalau seorang dai ya. Kalau seorang dai kan dituntut untuk lapang dada ke semua agama. Ya itu mungkin yang menyebabkan Habib Ali itu punya pendapat yang berbeda dengan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab fikih. Nah, Allah alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالنسبة في الأعياد المحرمة أعياد الكفار, kalau orang sebetulnya niatnya atau di dalamnya diingkari, tapi di saat kita tahu tandanya kayak tujar, dia memang disediain jual kayak apa namanya, petasan-petasan atau makanan, atau apa namanya, yakni kalau orang mau bikin catering di Ayad al-Kufar, dia maju maksudnya gitu. Hal hadha hukum yani jaiz fi hadha al-mawdu' atau la? Tapi di dalamnya dia ingkari. Tapi dia tahu, oh besok kita apa namanya, ulang apa namanya, di Aid, oh ya Natal atau apa, dia bikin apa, jual pesta atau jual makanan yang khas itu, dibikin diskon untuk mereka, yang fi tijarah. Tapi dia ingkarin, yani fi aqidah tuh yang kira hadis syai. Tapi fi tijarah ma hukmu hadha? Afwan. Mungkin masuk di yang tadi itu, yang dikatakan haram tapi tidak sampai kafir. Kalau dalam madhab Imam Abu Hanifah masuk di situ. Jadi kalau menurut madhab Abu Hanifah, orang yang menjual makanan-makanan yang biasa di apa, suguhkan di hari raya apa namanya, Kristen atau agama lain yang kafir, nah itu masuk dalam tadi yang diharamkan, tapi tidak sampai kufur kayak gitu. Masuk dalam itu di dalam madhab kenapa? Ya Allah alam. Apa? Yang jelas al-wara, ya. Wara jelas yaitu menjauhi, ya, meninggalkan pekerjaan seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. Ini yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan yang kita untuk tingkat bawahnya pengurus RT, pengurus RW, kelurahan kan ada grup WA lah, nggak usah kalau diundang datang masih bisa ngeles gitu ya, ada apa gitu. Kalau kita kan nggak ngucapin di grup WA, misalkan pengurus, cuman seperti tadi ini apa? Kita nggak tazim, ya basa-basi lah, Merry Christmas, ya gitu misalkan. Itu gimana Ki? Hanya untuk dalam kehidupan bermasyarakat aja. Ini dia pengurus gitu, bukan warga, pengurus RT, pengurus RW, kelurahan, apa orang-orang di tingkat kelurahan, ya di grup WA lah. Misalkan kalau di itu kan mungkin bisa, ya gitu ya. Gitu aja kayak. Ya sebetulnya pertanyaan itu sudah kita jawab dengan apa yang kita baca. Jadi kita baca ini supaya kita tahu hukumnya, ya. Jadi berarti yang selama ini kita lakukan ucapan selamat kepada orang kafir ternyata haram kayak gitu. Yang utamanya kita laksanakan yang sudah tahu lah, kita yang sudah tahu. Pelan-pelan kita juga ngasih tahu hukumnya kepada orang-orang awam, ya. Yang pertama kali kita, ya apa, yang pertama kali mengerjakan sesuai hukum adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim dulu, yang belajar. Kemudian kita tunjukkan apa namanya, ketaatan kita terhadap hukum fikih kepada orang awam. Kalau bukan kita yang mengamalkan, nah siapa lagi kayak gitu. Nah, jadi kita mestinya jadi contoh kayak gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Syukran ya, Kiai atas pertanyaannya, kesempatannya. Kalau mohon izin bertanya, kalau untuk ulama Hadramaut itu mayoritas
berarti mengikuti daripada pendapat yang ada di kitab ini kayak ya. Eh, apa namanya? eh Kalau dari barusan yang disebutkan di sini ya, Syekh Al-Hazari kemudian Habib Al-Jufri ini, beliau-beliau ini karena mungkin mungkin tinggal di Mesir yang mayoritas memang saling saling mengucapkan selamat. Apakah kebiasaan saling mengucapkan selamat itu menjadi pembenaran di dalam eh, jadi tidak mengikuti takzim gitu, hanya sekedar ucapin selamat saja. Beliau-beliau itu karena sudah punya kebiasaan mengucapkan selamat itu, kemudian dijadikan pembenaran, atau ya memang karena ini tajahalu ini. Sekarang kayak Ya, pertanyaannya apakah di Hadramaut sesuai apa yang ditulis dalam kitab ini, gitu ya. Nah, itu saya ada sedikit nukil dari kitab Habaib sebagian di halaman 188 ya, bisa dibuka halaman 188. Di situ ada mulhak. 188 ada mulhak susulan, disusulkan karena ketika awal nulis saya belum ketemu, pas sudah beres menemukan nukilan ini. Nah, jadi dikatakan ba'da faraghi, setelah saya selesai min kitabati hadhihi ta'liqat, dari menulis ta'liq ini. Ra'aitu fi makhtut Safinatil Arbah wa Nuzhatil Arwah. Saya melihat dalam manuskrip kitab Safinatul Arbah wa Nuzhatil Arwah, karangan Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, cucu daripada Habib Abdullah bin Alawi yang punya rotib ya. Jadi ada kitab Safinatul Arbah kalangan Habib Ahmad bin Hasan itu. Nah, di situ di antara yang beliau tulis dalam kitab tersebut, Safinah itu dalam istilah ulama Hadramaut kayak majmu gitu ya, kumpulan-kumpulan faidah. Nah, di antara yang di faidah yang ditulis dalam kitab itu faidatun fi mafhatit tahniah. Jadi ada satu faidah ilmiah hukum tentang ucapan selamat. Dzakarul Imam Syekh Ibnu Hajar dan seterusnya itu. Nah, cuma itu intinya tentang tahniah apa namanya? Tadi Idul Muslimin, kemudian Awamul Muslimin juga Syuhurul Muslimin gitu ya. Jadi bukan tentang hari raya orang-orang kafir. Cuma andaikan Habib Ahmad, menurut saya andaikan Habib Ahmad ngebahas soal ini, soal apa namanya hukum tahniah itu yang bi'idil kufar, pasti nggak bakalan keluar daripada apa namanya yang ada di kitab-kitab fikih. Karena ulama Hadramaut ini sangat tamasuknya dengan madhab Syafi'i, ibarat-ibarat madhab Syafi'i itu sangat kuat. Termasuk di dalam apa itu kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu kan karangan seorang Habib ya. Habib siapa? Abdurrahman Al-Masyhur. Itu intinya kitabnya itu semuanya nukilan. Nukilan dari Ibnu Hajar, nukilan dari Al-Qurdi, nukilan dari yang lain. Jadi kalau diperiksa itu bisa dikatakan 100% nukilan. Jadi nggak ada pendapat, adalah dari beliau misalkan pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama madhab Syafi'i. Tapi secara garis besar mereka itu sangat berpegang teguh dengan apa yang ditulis dalam kitab-kitab fikih ya. Nggak keluar daripada kitab-kitab fikih ulama. Wallahu alam. Jadi untuk adapun yang fatwa tadi yang disebutkan, sebetulnya sudah banyak yang mengingatkan beliau. Beliau maksudnya tahu ya. Sudah banyak yang mengingatkan beliau, tapi yang saya dengar beliau itu tidak menerima itu usulan atau teguran kayak gitu. Wallahu a'lam.